Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya, kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, kita membaca faidah li qada'id daini. Satu faidah atau amaliyah, amalan bacaan yang fadilatnya bisa melunasi hutang atau mempermudah pelunasan hutang. Yang mana ujar Nabi kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika dainun mitla jabali kabir adahullahu anka. Seandainya engkau memiliki hutang piutang sebesar gunung Kabir, satu gunung di Mekah, niscaya Allah akan melunasi hutangmu. Qul Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika an man siwak. Bacalah, ujar Nabi, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika an man siwak. Ya Allah, cukupkanlah ulun dengan rezeki halal sehingga terhindar dari rezeki haram, dan cukupkan ulun dengan ketaatan kepada pian sehingga kada bermaksiat lawan pian. Wa bi fadlika amman siwa, cukupkan ulun dari keutamaan pian sehingga kada mengemis meminta lagi kepada selain pian. Kemudian lagi kita pun membaca wa man arada an yabi'a syai'an wa asura alaihi falyaktub hadhil ayah. Siapa orang, wa man arada an yabi'a syai'an, barang siapa yang ingin menjual sesuatu, entah barang, rumah, mobil, kendaraan, tanah. Siapa orang yang hendak menjual sesuatu, wa asura alaihi, dan sulit dalam penjualannya, kada ada jua nang manungkarinya, kada payu-payu jua, bertahun-tahun ditawarkan kada ada nang manungkari, fal yaktub hadhil ayah, maka hendaknya menulis ayat Al-Quran ini yang berbunyi wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, yaitu surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Hendaknya menulis ayat ini sab'a marrat, 7 kali, ditulis di kertas sebanyak 7 kali. Thumma yu'alliquha fil baiti, kemudian gantung di rumah, gantung atau tempel di salah satu dinding rumah, au ghairihi, atau selain rumah, tempel di fi makanin yajri fihil hawa, di sesuatu tempat yang di situ angin berhembus bebas. Fa innallaha yab'atsu talibahu biidznillah, maka sesungguhnya
Allah akan mengutus orang yang akan membeli atau menungkari barang yang ngalih dijual tadi biiznillah, dengan izin Allah. Nah, semalam ini kurang dirinci contoh-contohnya. Yang tulis 7 kali ayat ini surat Al-Hajj 2728. Ketika mana hendak berjual barang. Terkadang kita berjual barang karena kebutuhan, ada hajat mendadak, biaya A, biaya B dan sebagainya. Tapi kadang-kadang menungkari, tulis ayat ini bukan di barangnya yang ditempel. Jadi ngatakan lain di barangnya yang diandaki tulisan ini. Dikatakan itu. Dikira karena ditempel ketika anak menjual mobil, ditempel di mobil. Ada. Ketika anak menjual tanah, andaknya di tanah dijual itu. Ini ayat Quran. Hujan berpanas, taka tanah, su'ul adab kita. Tapi di mana orang yang hendak menjual itu berdiam, di rumah tempat kediamannya, di situ diandak ayat tadi. Kadosa di barang yang hendak dijual, kadosa di barang yang hendak ditawarkan, mobil, tanah dan yang lain, kendaraan, kadosa. Tapi tetap tadi tulisannya tsumma yu'alliquha fil baiti, gantung dalam rumah. Itu pilihan pertama. Au ghairihi, atau kalau ada dalam rumah, fi makanin yajri fihil hawa, di tempat yang di situ ada hembusan angin. Nah, ini bukan berarti di lantai pulang. Ini ayat Quran soalnya. Tempat yang ada hembusan angin, contoh di luar pada rumah, di toko. Yang bisi toko, contohnya warung. Di mana tempelnya? Andak di bagian dalam toko. Yang di situ sekiranya ada angin aja berhembus lewat ventilasi. Kadosa di luar benar. Apalagi di papan reklamnya digantung, dicetak beristilah, kadosa. Di dalam tokonya sekira ada angin berhembus, andak. Tapi ingat, ayat ini bagian dari Al-Quran. Jangan berbarang. Bahkan ketika menulisnya pun, pian harus berwudu. Karena yang pian tulis niatnya Al-Quran. Pian berwudu, tuntung menulis, pasang, menempel pun dalam keadaan berwudu. Karena pian membawa ayat suci Al-Quran. Jangan sampai kena najis dan yang lain. Dijaga adab terhadap ayat suci Al-Quran. Nah, ini semalam kurang dirinciakan penjelasannya. Bagi yang hendak menempel di toko, silahkan, boleh. Sekira payu terus barang, sekira payu terus apa yang dijual di toko, Anda bisa. Pada intinya ulama ketika mana mencantumkan ini di kitabnya, berarti mujarab, sudah ada yang mencoba. Dan semua ini kada terlepas dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada terlepas daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bersyariat tuh, cara-cara. Kira-kira paham tadi lah, menulisnya ba'udu. Tapi kira-kira pun bisa lah menulis ayat Al-Quran. Menulis imla bahasa Arab. Paling ujung-ujungnya minta tulisakan. Ketika pian minta tulisakan, sekalinya barang nang menulis nang payu, lain barang pian. Karena di sini disebutkan tadi yang menulis adalah sahibul hajat. Nang ampun barang hendak dijual, ini nang menulis. Wa man arada an yabi'a syai'an wa asra alaihi falyaktub. Hendaknya dia siapa? Dia nang ampun barang yang ditawarkan belum payu. Bagaimana mau empati tunggal garisan di ayat itu. Bujur-bujur 7 kali diulang di satu kertas. Hanya pasang di dalam rumah. Apa kaitan ayat ini dengan cepat payunya satu barang? Ayat ini dalam surat Hajj
adalah perintah Allah untuk mengumandangkan panggilan kepada manusia agar datang berkunjung ke Ka'bah menunaikan ibadah haji. Ketika diumumkan, dikumandangkan panggilan agar orang berangkat haji, di situ ada kesamaan. Kita memanggil orang agar berminat menukari barang kita. Makanya kadang heran kadang ulun pernah pengalaman ketika berhaji 2010, kami menemui ada orang berdua bebinian tuha diamankan petugas di depan Ka'bah. Diamankan petugas askar di depan Ka'bah. Sekalinya kenapa? Membawa gunting. Gak apa gunting tadi di muka Ka'bah? Menggunting kain Ka'bah. Sawat aja berpikiran gitu di tengah orang banyak. Apa maksud ketika diinterogasi ditakuni? Syarat dagang. Karena inya anggap ini sudut pandang orang awam lah. Entah belajar di mana. Ka'bah ini magnet. Jutaan manusia mendatangi. Ketika mana kainnya tadi mungkin anggapan sidin diambil sedikit bawa ke rumah ke kampung, andak di toko, nang jutaan orang akan banyak batu tukar ke tokonya. Nah, ini pemikiran-pemikiran orang awam. Cuma masalahnya kain Ka'bah itu lain hak pian. Lain milik pian, haram dicuntan. Ketahuan membawa gunting. Cara berpikir manusia. Tapi memang sinkron aja ketika mana mengaitkan ayat panggilan untuk haji agar memayukan barang, mengariau orang menungkari barang kita. Tapi jangan dicontoh, nah menggunting kain Ka'bah tadi itu malah lain. Ditakuni, diinterogasi, diterjemahkan kenapa? Supaya barang dagangan toko tuh payu. Nah ini malah lain lah. Ke-19 kita baca hari ini. Wa mimma yuritul faqra tarkud du'a lil walidaini. Hal yang ke-19 dari aspek sana sini yang menyebabkan rezeki lancar, atau di sini pembahasannya yang menyebabkan kefakiran. Mimma yuritul faqra, termasuk dari hal-hal yang mewariskan kefakiran, tarkud du'a lil walidaini, tidak mendoakan kedua orang tua dengan doa yang baik. Ketika mana seorang anak kadeswa mendoakan kuitannya, di situ rezeki seorang anak bisa putus atau macet atau dipersulit. Doa anak pada kuitan, ada pernah mendoakan kuitan. Contoh kayak apa? Rabbik firli wali walidayya. Itu doa kita, ya Allah ampuni ulun dan ampuni kedua orang tua ulun. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi ulun ketika kecil, maka sayangi juga kedua orang tua ulun itu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi ulun ketika shaghira, ulun masih halus. Nah ini doa mendoakan kuitan. Baik kuitan masih hidup atau sudah meninggal, sama. Memintakan ampunan pada Allah Ta'ala agar kuitan diampuni. Seorang anak kalau sudah kadang mendoakan kuitannya lagi, jangan heran rezeki anak itu macet. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini, apabila seorang hamba meninggalkan berdoa untuk kedua orang tuanya, dalam artian lupa, kada ingat
kada menggawi, kada lagi mendoakan kedua orang tuanya, in qata'a anhur rizqu, maka akan terputus rezeki bagi anak tersebut. Ada riwayat hadisnya ini. Apabila seorang hamba melupakan, kada pernah mendoakan kedua orang tuanya lagi, in qata'a anhur rizqu, maka terputus rezeki si anak tadi. Kayak apa supaya kita ingat terus mendoakan kuitan? Tiap sholat 5 waktu, kalau kawa ada doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kada hafal ataupun tahu membaca itu, ya Allah ampuni kedua kuitan ulun. Kalau kuitan sudah meninggal, ziarahi kubur sidin, bacakan tahlil, ayat-ayat Al-Quran, niatkan hadiahnya gasan sidin, atau bersedekah kepada orang fakir miskin, niatnya pahalanya disedekahkan gasan kuitan yang sudah dikubur. Nah, ini bagian doa pada kuitan. Beramal baik di dunia, niatkan pahalanya, ya Allah di gasan abah ulun, gasan mama ulun yang sudah meninggal. Yang begini menjadi kunci terbukanya rezeki bagi seorang anak. Ingatakan itu. Dan ini kadang-kadang dianggap remeh karena Nabi yang berucap, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini in qata'a anhu rizqu. Apabila seorang hamba melupakan mendoakan kedua orang tuanya, putus rezeki ng anak tadi. Kalau lebih baik mendoakan kuitan, sidin jahat ketika hidup, sidin meninggalkan ulun lawan mama, kawin terus ng abah tuh. Kan ada juga yang trauma-trauma kayak itu anak nang mohon maaf broken home, abah mamanya cerai, nang abah ini meninggalkan inya lagi halus, jadi nang umah menggaduhi, lalu sakit hati nang anak nih, bapak aku menjarahi ini gitu. Ada tahu menahu menggaduhi aku lagi halus, mamaku berjuang sorangan. Kada boleh juga, mau bagaimanapun sebab ikan lahir di dunia melalui perantara sidin. Sidin seorang manusia bisa khilaf. Sidin manusia punya syahwat, punya nafsu, punya keinginan. Ketika sudah meninggal, jangan dilupakan oleh kita. Sesangka-sangkanya pian, doakan, ziarahi sidin. Jangan dendam itu sampai ke mati. Ada juga kadang nang mama kayak itu, nang umat meninggalkan, inya sepadingan ditinggalkan lawan nang abah, sampai ketua kada bertemu lagi mamanya. Tiba-tiba nang mama sudah peyot nini datang bepayak, anaknya sudah suksesan. Nak, wah sangka, nak, kemana pian bahari? Kemana pian selama ini? Abah rengkot-rengkot menggaduhi, manunjul gerubak, manurih, mahalaban, demi menghidupi ulun. Pian kemana? Acayan kesana kemari. Mentang-mentang bahari pisik masih. Wah. Ada boleh juga, jangan juga. Mau bagaimanapun, alhamdulillah sidin sampai pada titik sadar, mengakui salah. Doakan tetap kuitan kita, karena itu kunci lancarnya rezeki. Selanjutnya, asya turitul faqra. Nah ini penting, dengarkan. Asya'u turitul faqra. Macam-macam hal yang bisa mewariskan kefakiran. Macam-macam hal perkara yang bisa membawa rezeki macet. Bisa menyebabkan rezeki macet. Yang pertama, tarkuma yukhrijuhu min adhafira fil baiti ba'da taqlim. Dengarkan ya. Hal pertama yang bisa mengolah rezeki macet,
hal yang menyebabkan rezeki macet, tarku ma yukhrijuhu min adhafira fil bait ba'da taqlim. Membiarkan potongan-potongan kuku yang sudah dipotongnya dibiarkan olehnya di dalam rumah, kada dibuang keluar rumah. Membiarkan potongan kuku, kintipan, kuku-kuku yang sudah tapangga tak kintip dibiarkan berserakan dalam rumah. Kada diputiki, disimpuni, dibersihi, dibuang atau ditimbai ke tanah. Ternyata ini hal yang jar ulama bisa menyebabkan rezeki macet. Mengintip kuku dalam rumah. Yang dia apa mengintip kuku dalam rumah ke di luar kah? Dalam rumah nah ngintip. Sama ngintip kalau bahasa Indonesia ngintip tuh mengintip, melihat. Kalau kita orang Banjar ngintip tuh kintip, motong. Mengintip kuku nah dalam rumah, tak tuk. Sisa-sisanya nih tambur di bawah. Embatu kayak apa? Digeser ke halapat anu contohnya tikar, atau digeser ke ujung sudut-sudut rumah, kada disimpuni dibuang. Ternyata ini menyebabkan rezeki kada lancar. Lalu bagaimana yang bagus? Di luar rumah, kuku, atau dalam rumah, andaki alas bawahnya, tisu kah, kertas kah, kumpulakan kuku-kuku tadi. Setelah simpun tuntung, bawa keluar, tanam di tanah atau timbai ke tanah. Jangan sampai tersisa dalam rumah. Bujur-bujur putiki nang kintipan nang halus. Jangan nang gananya jadi diputiki nang ujung-ujungnya kadang juga putiki rapi-rapi. Karena ini kalau tersisa dalam rumah, mujarab terbukti menyebabkan rezeki macet yang bertambah. Kira-kira paham sudah? Yang kedua, tarku nasijil ankabuti wa adamu izalatihi. Ini nang banyak benar tagawi oleh kita. Sebab rezeki macet selanjutnya, tarku nasijil ankabut, membiarkan sarang laba-laba atau jaring laba-laba di dalam rumah dan kada dibuangi. Tarku nasijil ankabut, membiarkan jaring laba-laba yang bersarang di sudut-sudut rumah, di pelapon, di lemari, kada dibuangi, dilihatakan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata ini sebab rezeki macet. Nah, ini banyak kita melihatakan, khususnya nang di atap-atap, di pelapon. Karena harus beristilah nih tuh, pakai sesapu panjang dan yang lain. Mohon maaf, lebih lagi nang rumahnya kayu, itu banyak benar kadang di lemari, sudut lemari. Pokoknya harusnya jauh-jauh nah ini ada nah. Hanya gitu itu dari ulang. Nah ininya, hanya aja membuanginya, kita lihat. Cucuk ay, kada marah. Membiarkan nasij itu tenunan atau jaring laba-laba nang tertinggal tersisa, kadang laba-labanya kada ada lagi, mati dah, dibiarkan begitu aja, kada dibersihi. Kalau biar melihat di rumah di sudut, kena aja jin, bisa kadingan bersihi. Ternyata ini jar ulama menyebabkan rezeki macet. Oh banyak nih.
Bulik pian ke rumah masing-masing setelah majelis, cek di WC, dapur, bawah lemari, banyak Pak. Bujur-bujur, bersih, bujur-bujur. Yang ketiga, harku kishri thawmi wa kishril basoli. Penyebab rezeki bisa macet atau mewariskan kefakiran yang ketiga, membakar kulit bawang putih. Bawang putih itu nanggana tahu kalau lakian kada tapi tahu kita berkakas dapur. Membakar kulit bawang putih, wa kishril basali, dan membakar kulit bawang merah atau bawang bombay. Membakar kulit bawang, kulit kupasan bawang tuh dicucul, dibakar, ternyata bisa mewariskan kefakiran. Lalu kayak apa? Buang ke bak sampah aja, tak bisa dicucul. Kulit-kulit kupasan bawang gitu. Yang keempat, an-naumu 'alal wajhi. Hal selanjutnya yang mewariskan kefakiran, an-naumu 'alal wajhi, guring dengan wajah menyentuh bagian bawah. Muha itu pakai bawah. Kayak apa ya? Ada mesti harap juga. Pokoknya muha itu bertempel ke tilam langsung, atau lantai atau bantal muha. Dan memang berharap pada garisan besarnya bentuknya. Ini mewariskan kefakiran. Muha ditempelkan ke bantal, belukup bahasa kita. Nah, guring belukup. Lukup itu asal katanya apa ya? Lukup lah. Lukup, melukupi, dilukupi. Ya, lukup itu kata kerja. Guring belukup. Guring muha ke bawah belukup. Ternyata ini mewariskan kefakiran. Masalahnya hari hujan, hari dingin, untuk sebagian orang posisi paling nyaman kayak itu guring. Sebagian orang khususnya nang parutnya kada offside. Nang lama sakit dia belukup. Sekalinya ulama mengatakan guring belukup muha ke bawah tuh bisa mewariskan kefakiran. Yang kelima, paling banyak tegawi di kampung-kampung dan sebagian di kota. Hal selanjutnya yang mewariskan kefakiran, al-julus alal atabati wahiyallati yata'u alaiha. Tambah titik, yata'u, bukan bato'a itu, yata'u. Dari kata dasar wato'a, yata'u wat'an, yang artinya menginjak. Hal selanjutnya atau hal yang kelima yang mewariskan kefakiran, al-julus alal atabah, duduk di muhara lawang. Atabah itu, ini lawang nih, lawang. Bagian bawahnya itu atabah dalam bahasa Arab. Biasanya kalau rumah kayu bermuncul sedikit, model ada gundukan sedikit. Pokoknya yang pas tepat di lawang bagian bawah itu, muhara bahasa kita kan, atabah. Duduk di situ kebiasaan, ini mewariskan kefakiran. Wahiyallati yata'u 'alaiha, yang dimana atabah itu adalah tempat batis menginjak ketika masuk rumah. Ini gerbang nih, itu gerbang majelis tuh, itu lawang tuh. Nah, yang duduk pas di situ tuh kada berduit kan itu.
Maju sedikit kata bapak. Tapi yang pas atabahnya itu nah. Dan ini entah kenapa bingung juga kita. Rami duduk di situ terami. Sore-sore di kampung biar lihat. Kadang berebut siapa nang taduh hulu, itu nang duduk. Sambil melihat kendaraan lewat di kampung itu, duduk di mana? Muhara lawang. Pas atabah tadi diduduki. Nah, sambil beli lihat. Ada yang sambil baudak HP, ada yang sambil berokok, ada yang sambil mengopi, ada yang sambil mencari kutu. Di kampung, cekong di bawahnya. Nah. Ternyata ulama menyampaikan dan mujarab ini mewariskan kefakiran. Duduk di muhara lawang, di atabah, bagian alas pas di pintu tuh. Nah. Duduk situ mewariskan kefakiran. Nah ini kalau sudah mendengar jangan lagi bededai, bebinian-binian kadang nah jadi dudukan. Sore-sore sampai maghrib hanya masukkan berjam-jam di situ. Cocok kayak ada simpen duitan. Duduk di atabah pintu tadi. Yang keenam, kurang lebih banyak juga yang tegawi. Al-ittika'u ala ahadi zawjayil bab. Selanjutnya sebab sesuatu yang mewariskan kefakiran. Al-ittika' bersender. Di mana ala ahadi zawjayil bab, di salah satu sisi lawang. Ini lawang nih. Sisi kiri dan kanan korsen lawang itu namanya zawjayil bab. Zawjal bab. Bersender di korsen lawang. Ada. Dan ini entah kenapa nyaman memang. Besenderna di tiang lawang ada yang berokok sambil mengudak HP, ada sambil mengopi menyendiri. Ternyata ulama bahari menyampaikan ini salah satu sebab yang bisa mewariskan kefakiran. Duduk di atabah tadi kadang menyendiri mewariskan kefakiran. Ini menyendiri lebih lagi. Di korsennya tuh Pak, kelebihan kiri kanan. Al-ittika ala ahadi zawjayil bab. Nah, ingatkanlah ke depannya jangan lagi tegaw itu. Ini biasanya nang rami dudukan di muhara lawang itu ketika mana lawang rumah muka itu bagian terasnya tak ke bawah sedikit daripada bagian dalam lantai rumah. Paham lah pian? Lantai rumahnya tinggi, tapi ketika sudah keluar halaman atau pelatarannya tak ke bawah sedikit, ya mungkin 50 cm 30 cm. Saya kira batis tak unjur tak ke bawah. Nah itu nang rancak diduduki nang di muhara lawang, ada yang sambil bersender, ada nang berduaan dua laki bini sore-sore melatih anak bubukahan. Wah anak kita kenapa hirang ya? Anak seorang bisa berarti. Dua lagi bini menyendiri penyebab datangnya kefakiran. Nah, jangan tegawi lagi itu. Yang ketujuh, wad'ul yadi 'alal khasirah. Nah, rancak juga tegawi. Hal selanjutnya yang menyebabkan kefakiran, wad'ul yad 'alal khasirah. Meletakkan tangan di pinggang. Gini nih. Bakacak pinggang. Ini ternyata bisa menyebabkan kefakiran. Gaya mandor. Nah. Tuang saminnya tuang. Entah apapun alasannya kalau sudah gini bisa mewariskan kefakiran. Jangan lagi tegawi nang kayak ini. Anu bipai ulun gini karena pinggang sakit.
Bersendar ke sana kayak ini juga. Mari. Ibu-ibu hamil kadang kayak ini juga loh. Jangan juga. Intinya wad'iyat meletakkan tangan alal khasirah. Khasirah itu sisi pinggang begini. Baik sebelah. Sama. Sebelah gini kena juga. Maka rancak pose-pose bebinian bepoto itu kayak gitu. Karancakan bepoto itu ke depan duitan nih kan. Wah, ya. Pengantin. Diubah jangan lagi. Tangan jangan lagi di situ kan. Di mana kah Anda Sarah di hidung kah? Yang kedelapan, Isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajri. Hal selanjutnya yang mewariskan kefakiran, bergegas keluar dari masjid setelah tuntung sholat fajar atau sholat subuh. Babaya imam, assalamualaikum warahmatullah. Belum sampai rahmatullah yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Nah, bergegas keluar dari masjid setelah tuntung salat subuh. Yang kesembilan, mohon maaf, gawian binian ini banyak. Hal selanjutnya yang mewariskan kefakiran kesembilan, bat'ur ruju'i minasuk, balalakon bulik pada pasar. Bela lambat bulik pada pasar. Artinya beristilah hendak iktikaf di pasar. Lain hanya kalau profesinya pedagang di pasar, itu di luar pembahasan. Ini bukan orang yang berjualan di pasar, bukan penjaga toko di pasar, bukan orang yang mencari nafkah rezekinya di dalam pasar, sekedar pembeli, konsumen. Mulai rumah niat tujuan apa? Hendak nungkar iwak karing. Itu aja mulai rumah niatnya. Binian bang biasanya. Sampai ke pasar, seberataan blok dijajak. Mulai dari blok A yang banyak jilbab bagi rarapnya, blok B yang banyak berjual tas KW-nya, blok C yang berjual kambang-kambang plastiknya. Seberataan sampai 2-3 jam di pasar, bulik ke rumah, satu kantong plastik aja isinya iwak karing. Lalu belelawas tadi apa? Cuci mata, bepandiran atau menyangkali paman berjualan. Paham lah yang menyangkali paman berjualan. Betakon harga, berapa harga baju ini? Jar paman 250, cilai kawalah 75 aja. Sangka orang berjual itu. Mbak menawar gitu, kalau bang ada niat menungkari, dia paman marah sudah 200, 75 aja lah aja. Maka muha masam, meninggalkan pulang. Itu bad mood pamannya langsung, sangka untuk kedepannya kada hendak lagi aku mulai ini acil-acil gitu. Betakun wara, ujung-ujungnya menyangkali. Menukari kada juga niatnya. Bulik ya tadi satu kantongan plastik awal isinya iwak karing, tapi 3 jam di pasar. Ini menyebabkan kefakiran. Bat'ur ruju' minasuk, balalakun, belambat-lambat bulik dari pasar. Ke-10, annamu ba'da salati subhi wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, dianugerahkan ilmu bermanfaat, bisa mengamalkan apa yang mampu diamalkan sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin.